Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Rangga memaksa Cinta untuk melayani dirinya. Rasa sensasi beda dan panas dia rasakan, tidak dapat dikendalikan lagi. Cinta tampak ketakutan dan mencoba melepaskan diri dari kungkungan pria itu. Bukannya dia tidak rela atau mau melayani suaminya, tapi dia takut karena Rangga yang memperlakukan dirinya kasar. Sebagai hubungan awal, tentu saja dia ingin dilakukan secara lembut. Rangga yang sudah tidak bisa menahannya makin menghimpit keras tubuh Cinta dan memasuki inti tubuh istrinya dengan paksa. Satu kali mencoba, Rangga gagal. Wanita itu menjerit kesakitan. Rangga mengacuhkan teriakan kesakitan dari istrinya. Dia masih terus mencoba memasuki inti tubuh istrinya. Setelah beberapa kali mencoba, Rangga akhirnya berhasil. Namun Cinta yang tidak bisa menahan rasa sakitnya pingsan akhirnya. Pria itu tetap tidak pedulikan keadaan Cinta. Dia tetap melakukan hubungan walau istrinya tidak sadarkan diri. Rangga melakukan dengan semangat hingga mencapai puncak kenikmatan. Setelah itu, Rangga turun dari tubuh wanita itu. Dia sempat memandangi wajah istrinya dengan sedikit iba, namun dia tidak tahu harus melakukan dengan siapa. Arimbi bukan istrinya. Rangga merasakan matanya yang mulai mengantuk. Memang itu biasa dirasakan saat efek obat mulai berkurang. Rasa kantuk dan lelah mengambil alih tubuh kita, sehingga Rangga terjatuh ke dalam tidur tanpa kepuasan. Lebih dari itu, disadari atau tidak, efek samping dari obat tersebut dapat membahayakan kesehatan bagi penggunanya. Dan ketika terlalu sering atau pemakaiannya tidak tepat, dampaknya bisa sangat merusak dan merugikan. 1 jam berlalu, Cinta sadar dan saat membuka mata, dia melihat Rangga yang terbaring di sampingnya. Wanita itu mencoba untuk bangun, tapi inti tubuhnya terasa sangat sakit. Cinta menangis mengingat kejadian yang baru saja dia alami. Dia menjadi membenci Rangga karena melakukan dengan kasar. Jika saat itu dilakukan dengan rasa sayang, pastilah Cinta sangat bahagia. Dengan pelan, Cinta mencoba bangun. Dia berjalan perlahan menuju kamar yang biasa ditempati dengan membalut tubuhnya menggunakan selimut. Sampai di kamar, Cinta menjerit dan menangis. Dia teringat kedua orang tuanya. Jika mereka masih ada, pasti Cinta tidak akan sesedih ini. Bisa berbagi semua dengan mereka. Cinta masuk ke kamar mandi dan membasuh tubuhnya. 1 jam lamanya dia hanya berdiam diri di kamar mandi sambil menangis. Aku menangis bukan karena aku tak bisa meluapkan emosiku, akan tetapi aku menangis karena betapa luar biasanya rasa yang aku dapat saat aku berusaha menahan segalanya untuk bersabar dan ikhlas. Saat amarahku di atas puncak, kesedihan yang paling sedih adalah kesedihan yang tidak bisa aku ungkapkan dengan kata sedikit pun. Gumam Cinta dalam hatinya. Aku tahu sebagai seorang istri melayani suami adalah kewajibanku. Namun yang aku sesali saat ini, kenapa Mas Rangga melakukan dengan kekerasan, bukannya meminta dengan baik-baik. Aku pasti akan tetap melakukan walau kau selama ini memperlakukan aku tidak baik. Jika seperti tadi, itu sama saja kau memperkosa aku, ucap Cinta dalam hatinya. Cinta berjalan menuju dapur untuk memasak makan malam buat suaminya. Cinta lalu menyusun di meja setelah semua siap dihidangkan. Setelah itu, Cinta masuk ke kamar. Dia belum siap bertemu Rangga, masih trauma dengan kejadian siang tadi.
Rangga membuka matanya perlahan, bangun dari tidurnya, dan melihat tubuhnya tanpa sehelai benang pun. Dia baru mengingat semuanya. Rangga menarik nafas dalam, melihat keranjang ada bercak merah tanda pertama kalinya cinta melakukan hubungan. Dia menarik rambutnya frustasi, mengusap mukanya dengan kasar. Dia jadi teringat awal merasakan itu. Tangannya terkepal menahan amarah. Pasti semua ini perbuatan Arimbi. Dia pasti memberikan obat ke dalam minuman. Karena sejak aku meneguk jus jeruk yang dia buat, aku merasakan sensasi panas yang tidak biasa dari dalam tubuhku dan hanya ingin melakukan hubungan segera. Rangga lalu turun dari ranjang, membersihkan tubuh di dalam kamar mandi. Setelah rapi, pria itu keluar dari kamar mandi. Rumah tampak sangat sepi. Rangga berjalan menuju dapur, tapi tetap tak melihat istrinya. Dia lalu berjalan menuju kamar. Terdengar isak tangis dari dalam kamar. Di dalam kamar, Cinta terduduk di lantai kamar. Hatinya mengatakan ingin menyerah, tapi dia tidak mungkin melakukan itu karena memiliki satu tujuan. Dia akan buktikan jika tidak bersalah atas kematian Rafael. Setelah itu, mungkin dia akan pergi dari sisi Rangga. Rangga berjalan meninggalkan kamar Cinta. Perutnya terasa lapar sehingga dia memutuskan untuk makan. Sambil menyantap hidangan, pikirannya masih tertuju pada kejadian tadi saat dia memaksa Cinta berhubungan. Tangan pria itu kembali terkepal mengingat semua itu ulah Arimbi. Dia tidak tahu apa maksud dari wanita itu melakukan semua ini. Rangga akan bertanya besok saat bertemu. Hari ini tubuhnya terasa lemah, mungkin karena efek samping dari obat itu. Setelah selesai makan, Rangga kembali berjalan menuju kamar yang biasa ditempati Cinta. Dia mencoba memutar handle pintu, ternyata tidak dikunci. Pria itu membuka pintu dengan pelan. Tampak suasana gelap sekali saat pintu terbuka. Rangga menghidupkan lampu kamar dan terlihat Cinta yang tidur di lantai kamar yang dingin dengan posisi meringkuk. Pria itu lalu mendekati tubuh istrinya. Tampak di pipi wanitanya masih mengalir air mata. Dengan berjongkok, Rangga menggendong tubuh Cinta dan meletakkan dengan pelan ke atas ranjang. Pria itu memandangi wajah wanitanya tanpa kedip. Kamu ini sebenarnya cantik dan manis. Kamu juga lembut. Sayang sekali hatimu tidak secantik wajahmu, gumam Rangga dalam hatinya. Sebelum keluar dari kamar Cinta, pria itu menutupi tubuh istrinya dengan selimut. Rangga juga mematikan lampu. Baru pria itu akan menutup pintu, terdengar suara Cinta memanggil kedua orang tuanya. Ayah, ibu, suara Cinta mengigau memanggil kedua orang tuanya. Setelah itu Cinta kembali terlelap. Rangga lalu menutup pintu kamar dengan rapat. Dia masuk ke kamar dan ikut berbaring. Tepat pukul jam 11 malam, Cinta terbangun. Dia melihat ke sekeliling kamar yang ada hanya kegelapan. Cinta menarik nafas dalam. Sekarang baru dia mengingat apa yang terjadi sebelum dia tidur. Seingat Cinta, dia tidur di lantai. Kenapa saat ini dia jadi di atas tempat tidur? Dengan perlahan, Cinta berjalan menuju jendela kamar. Dia berdiri dekat jendela yang ada di ruangan tempat biasanya dia istirahat dan memejamkan mata. Jendela kaca itu berwarna bening, menampilkan pemandangan suasana malam di komplek perumahan tempat tinggalnya. Malam gelap sudah menjelang, sehingga yang tampak oleh pandangan saat ini adalah lampu-lampu mobil yang berjalan. Air mata Cinta tiba-tiba turun membasahi pipi mulusnya.
Ayah, ibu, saat ini anakmu sedang diuji oleh pedihnya badai kehidupan, diuji dengan banyaknya rasa sakit yang datang bertubi-tubi tanpa henti, banyak yang diambil dariku secara terus-menerus. Aku dikecewakan berkali-kali oleh kenyataan. Mentalku dibuat hancur habis-habisan. Bisakah kalian menggenggam tanganku lagi? Bisakah kalian menatapku sekali saja? Bisakah kalian memelukku sebentar saja? Bisakah kalian datang dan bertanya, apakah aku baik-baik saja? Aku rapuh, aku hilang arah dan tujuan. Sangat kesepian, aku merindukan kalian. Air mata cinta terus saja mengalir, ingin rasanya pergi, tapi entah kemana. Dia tidak memiliki siapa-siapa di dunia ini, hanya Rangga yang ada ikatan dengannya. Lama cinta duduk di sofa hingga akhirnya ketiduran.